Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semangatnya tetap membara menjalani aktivitas Anda di hari ini yang sudah masuk di awal pekan. Mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan begitu ya. Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda di Sapa Sulsel yang akan menyajikan berbagai informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Rasanya tidak habis-habis orang kreatif yang ada di Makassar. Setelah pekan lalu kita menghadirkan juga para handmade, kali ini kita kembali lagi menghadirkan handmade atau pembuat crafter ya, atau pembuat kerajinan tangan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti yang saya perlihatkan tadi, salah satu produknya cantik sekali, ada tas. Ini dengan kain khusus nampaknya nih ya, kemudian ornamen-ornamennya lengkap seperti tas yang ada. Selain tas ada juga nih, ini tempat tisu, bisa untuk tisu basah, tisu kering, bisa nih ya. Kemudian nanti kita perlihatkan produk yang lainnya. Mereka atau bukan mereka ya, karena dia mengerjakannya seorang diri dibantu dengan kakaknya begitu ya. Menamai brand ini menjadi Arka Handmade. Nah, langsung saja kita perkenalan dengan ownernya, ada Cahyani. Halo, selamat pagi Cahyani. Assalamualaikum. Halo Kak, pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Cahyani? Alhamdulillah baik Kak. Siap menjalani hari Senin nih kayaknya ya? Siap. Kita culik dulu nih ya, kantornya nih untuk penjelasan karya-karyanya nih ya. Iya, Nah, Kak. ini ada apa aja yang biasa dibuat nih Cahyani? Ini tadi tas ya? Iya, kalau ini tas serut. Tas serut? Ya, tas serut bahannya bahan kanvas. Mm-mm. Kalau yang ini cover tisu, jadi Cover ini tisu. untuk tisu basah. Oke. Yang di belakangnya ini untuk tisu kering. Jadi dia sudah ada dua tisu 3-in-1. 2-in-1. Oh, 2-in-1 ya? Iya. Jadi yang di depan untuk tisu basah, di belakang tisu kering. Iya. Jadi nggak pakai dua lagi. Ini sama kali ya? Sama. Cuman beda warna aja? di covernya. Beda apa aja? Oh, Depannya. beda di cover depannya ya. Kemudian yang itu? Kalau yang ini tas ransel untuk anak, jadi ini tas ransel print, jadi motifnya sesuai yang diinginkan. Oh, bisa ini by juga request bisa, ya? iya, bisa pakai nama. Oh, tapi ini printnya hanya mungkin keahlian lain yang sudah disediakan mesin begitu ya, tapi keseluruhannya dibuat oleh Mbak Cahyani begitu ya. Nah, selain itu ada juga nih produk-produknya, nanti kita lihat satu persatu, tapi kita mulai dulu nih Mbak Cahyani. Mbak Cahyani ini sejak kapan mulai membuat kerajinan tangan dengan berbagai jenis produk ini? Sejak kapan sebenarnya? Sejak mulai November 2017 awalnya, terus pertama kita buat untuk pouch yang tempat makeup biasa. Tempat makeup biasa. Iya. Kemudian makin ke sana makin belajar, orang masih pengen tahu kan, bilang bagaimana untuk supaya lebih berkembang lagi usahanya. Jadi kita terus inovasi. Iya, produk baru, modalitas baru gitu. Oke, di tahun 2017 berarti ini udah usia ke-2 tahun ya, 2 tahun kemudian udah sebesar ini, banyak banget produknya yang dibikin. Itu bisa diceritain nggak Mbak Cahyani, awal mulanya membuat ini terinspirasi dari mana? Kemudian keahlian yang Mbak Cahyani dapatkan itu dari mana? Apakah secara otodidak atau memang latar belakang pendidikan atau lain-lainnya itu memang berkaitan dengan ini? Kalau untuk pribadi, saya itu lebih tertarik dengan barang handmade. Ya, dari awal memang kalau barang handmade saya lebih suka karena lain daripada yang lain. Terus kita bisa custom untuk modelnya juga. Jadi saya pertama untuk usaha itu dari diri sendiri dulu, karena suka barang handmade, makanya saya ingin buka usaha barang handmade. Dan untuk keahlian itu, mama saya kan dulunya penjahit. Ya, jadi sering saya sama kakak saya sering bantu menjahit. Jadi nular deh ya. Iya. Nular ininya bakatnya untuk menjahit. Jadi lebih pilih ke handmade. Keahliannya berasal dari orang tua, karena selalu melihat orang tuanya menjahit, akhirnya bersaudara, udah pintar menjahit sendiri gitu ya. Bagus ya, jauh jatuh dari pohonnya ya. Sementara
sementara soal barang-barang handmade, kenapa terinspirasi membuat seperti itu? Karena dengan handmade, kamu nggak akan menemukan kesamaannya di luar ya. Iya, Bayangkan aja kemarin Nia Ramadhani sama Manuhara tuh sama bajunya. Oke, nah ini ketika kamu mendapatkan ini, kamu nggak akan menemukan kembarannya kemanapun gitu ya kan? Kan aneh ya rasanya kalau misalnya kita jalan kemudian ketemu kembaran ya, kembaran baju ya. Kalau handmade satu pun pasti nggak ada yang sama begitu. Oke, sejak awal emang membuat tas langsung atau tadi dikatakan cover make up ya, cover make up, atau apa aja yang awal-awal kemudian kenapa kemudian berkembang produk-produknya yang dibuat? Kalau kami ini ada 2 akun Instagram, jadi ada yang untuk souvenir, souvenir pernikahan, hasika, terus ada juga yang untuk handmade. Jadi awalnya memang pouch make up, terus banyak peminatnya untuk dijadikan souvenir, makanya kita ambil orderan juga yang untuk souvenir. Jadi ada untuk souvenir, ada untuk handmade. Jadi tidak hanya membuat kerajinan tangan yang bisa digunakan setiap hari, Anda juga membuat kerajinan tangan yang bisa dijadikan souvenir di acara-acara pernikahan dan lain-lain. Itu jenisnya apa aja? Jenisnya seperti ini. Apa tuh? Oh, ini nih ya. Nih. Iya. Tas kecil atau dompet bisa disebutnya nih kayaknya nih. Iya, ini juga yang sudah terpacking. Oh, ini nih ya. Iya. Oh, ini tas dompet kecil nih ya? Iya, untuk souvenir. Ini ternyata untuk souvenirnya, nah ini udah ada yang pesan nih kayaknya nih ya. Souvenir. Oh, jadi tidak hanya barang-barang besar, ya juga membuat dompet yang bisa dijadikan souvenir ya. Nah, menarik sekali ya. Ini bahan-bahannya terbuat dari kain apa aja? Kamu tinggal hunting mencari jenis-jenis kain yang cantik menurut kamu, atau kamu sendiri yang membuat motif seperti ini atau bagaimana? Kalau untuk souvenir itu ada 2 jenis, ada kanvas, ada katun. Oke. Kenapa kamu memilih jenis kain kanvas dan katun? Kalau kanvas kan bahannya lebih kaku, jadi motifnya juga beragam. Kalau kanvas lokal, jadi orang lebih menarik untuk membeli. Nggak susah mendapatkan kain kanvas di Makassar? Kalau Makassar nggak ada, kita ambil di Pulau Jawa. Oh, jadi kamu harus mendatangkan dari Pulau Jawa begitu ya? Semua bahan ini dari Pulau Jawa semua. Emang udah kamu selidikin di Makassar nggak ada kain kanvas? Ada. Betul ya? Iya. Wow, jadi mungkin ada, tapi motifnya mungkin nggak sebanyak di Pulau Jawa. Oke, baik. Iya. Artinya karena Mbak Cahyani mengatakan bahwa barangnya didatangkan langsung dari Pulau Jawa, berarti ada ongkos yang dikeluarkan. Yakin dan percaya pasti akan menyesuaikan dengan itu ya harganya. Nanti kita bicara soal harga. Jadi selain souvenir juga ada banyak lagi barang-barang yang tersedia begitu. Nah, kita sebelum melihat yang ada di sini aslinya dulu, mungkin kita lihat dari foto-fotonya dulu nih. Kita lihat foto-foto berbagai karya kerajinan tangan, produk-produk yang dibuat oleh Cahyani. Wow, ini dia. Tasnya cantik banget ya. Kain apa nih, Mbak? Kain kanvas. Kain kanvas ya. Oh, ini juga dengan jenis yang berbeda ya. Kita melihat berbagai produk yang kemudian warna dan juga bentuknya berbeda-beda. Kalau ini berupa dompet kecil ya, atau tas kecil ya. Tas make up. Tas make up. Oke. Menarik sekali ya. Mbak sendiri menjalankan menjahit ini apakah sendiri atau dibantu oleh saudara atau gimana? Iya, jadi saya sama kakak saya. Berdua ya? Iya, berdua. Kadang mama juga kalau lagi nggak ada kerjaan ya bantu juga. Sejauh ini sejak 2017 dalam satu hari kamu mengcover atau melayani pemesanan kira-kira berapa pieces? Kalau untuk souvenir itu bisa sampai 1 hari bisa jadi 50 pieces. Ya kalau untuk handmade macam-macam juga. Kalau tas besar itu bisa sampai 5. Kalau yang cover tisu begini bisa 20 pieces per hari. Dan setiap hari kamu produksi? Iya, tiap hari. Wow, jadi bayangkan ini usaha rumahan yang sepertinya sih kayak usaha-usaha industri nih sekarang ya, udah banyak banget diproduksi. Nah, ini dia berbagai jenis-jenis produk yang diciptakan. Kalau mengenai modelnya, apakah kamu terinspirasi sendiri atau ada contoh
dari internet, misalnya kamu ngelihat, atau bagaimana? Imajinasi kamu aja atau bagaimana nih untuk model-modelnya nih? Kalau untuk model ya kita lihat dari internet, dari YouTube, dari grup Facebook juga. Kita lihat yang mana sih yang produk yang model tas yang ini yang lagi booming. Jadi kita belajar juga untuk cara buatnya, kita buat. Terus kalau misalnya banyak peminatnya kita baru produksi banyak. Oh, gitu. Jadi pertama sampel dulu ya. Iya. Kemudian dipromosikanlah di Instagram. Kalau banyak peminatnya bisa deh langsung dibuat. Tadi disebutkan dalam sehari bisa membuat beberapa pieces ya, 5 sampai 10 begitu ya. Untuk dibuatnya dalam sehari. Tapi kalau untuk pemesanan sendiri sejauh ini dalam sehari pemesanannya apakah naik turun atau bagaimana? Iya, kalau pemesanan ambil per pieces sesuai keinginan customer, itu kita lihat dulu kalau misalkan kerjaan kita masih banyak, kita konfirmasi kalau kita nggak bisa kerjakan cepat, ya karena kita lagi ada orderan. Jadi kalau misalnya customernya mengerti, oh iya nggak apa-apa ya kita tetap memasukkan dalam ini. Oke, baik, menarik sekali begitu ya. Lalu sejauh ini udah banyak banget pesanan. Apakah Mbak Cahyani udah mempekerjakan karyawan? Tapi tadi dikatakan cuma berdua aja sama saudaranya begitu ya. Tapi udah saatnya nih kayaknya karena udah banyak banget pesanan ya. Udah saatnya menerima karyawan nih. Nah, apa tips dan juga yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha seperti ini? Nanti Mbak Cahyani akan menjawabnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kita bersama kembali dengan Mbak Cahyani di sini, seorang crafter atau pembuat kerajinan tangan yang sudah malang melintang ya di Makassar nih. Hasil produknya juga udah banyak banget tadi foto-fotonya. Dan di sini masih ada, bisa diperlihatkan lagi kameranya. Selain yang ada di meja ini, ada lagi nih yang udah bisa di-request gambarnya ya. Jadi by request, melayani sesuai permintaan dan minat dari customernya ya. Kalau kamu butuh di print foto kamu di depan ini, itu bisa juga ya. Itu bagaimana prosesnya Mbak? Kenapa bisa sampai sesuai dengan permintaan customer begitu? Ini printnya gimana nih? Apakah Mbak membuat dulu tasnya, kemudian kerjasama dengan print digital begitu, atau bagaimana? Jadi pertama kita tanyakan dulu ke customer, dia mau pakai foto atau pakai gambar, mau dipakaikan nama juga bisa. Terus timbal balik itu bisa beda gambar. Jadi satu tas bisa dua gambar. Iya, bisa dua gambar. Terus kalau sudah fix yang dia mau, kita desain. Setelah didesain, kita kirim email untuk pihak printnya, tapi kita printnya di Jakarta. Wow, jadi Mbak ini masih menjalin kerjasama dengan perusahaan print ya, dan printnya bukan di Makassar, di Jakarta. Wow, pastinya ini hasilnya luar biasa nih, karena berada di Jakarta ini juga sesuai dengan apa yang dilihat. Nih, mantap banget nih ya. Kemudian ada lagi tas-tas kecil yang seperti ini. Nah, ini masih banyak nih, ini cantik banget. Oke, penasaran deh harganya ya. Pasti pemirsa udah nungguin dari tadi nih. Mbak sendiri membanderol produk-produk kerajinan Mbak ini mulai dari harga berapa sampai maksimal atau harga yang paling mahal itu berapa sebenarnya? Kalau untuk souvenir kita mulai dari 4.000-an sampai 4.000-an sampai 9.000-an. Ini mungkin ya, yang 4.000 nih ya. Ya, ini yang mungil. Yang mungil nih. Bisa diperlihat ini harganya 4.000 untuk souvenir, yang 9.000 itu ya? Iya, yang ini yang besar. Nah, 9.000 nih, ini yang besar 9.000. Ini untuk souvenir ya, pernikahan. Jadi kalau misalnya bukan hanya pernikahan ya, bagi acara-acara apapun yang kemudian membutuhkan souvenir untuk tamunya, boleh dipesan 4.000 sampai 9.000. Ini yang paling kecilnya 4.000, ini 9.000. Kemudian yang tas seperti ini modelnya berapa nih Mbak? Kalau yang ini harganya 125. 125.000, nggak ada deh samanya ya. Oke. Kemudian yang model print
Kita nggak semua ya yang kita tanyain, yang beda-beda produk aja. Ini berapa nih? Kalau ini 175. 175. Ya, karena dia dua gambar, ya, pakai nama. Kalau satu gambar aja? 150. 150. Oke, sekali lagi ini di printnya di Jakarta bersamaan dengan kainnya didatangkan langsung dengan dari Jakarta. Jadi buatan tangan memang kisaran harganya seperti itu ya, 150, 175. Kemudian yang paling best seller katanya ini tisu, cover tisu atau tempat tisu, di depannya untuk tisu basah, kemudian di belakangnya tisu kering, itu berapa? Kalau yang ini 60.000. 60.000. Ya. Beda dengan ini? Beda. Ini 70.000. apa yang membedakan? Cover di depannya. Oh, ya, ini itu ya. ini. Oh, oke. Wow, mantap nih ya. Oke, jadi yang paling murah souvenir, tapi kalau belinya banyak kan mahal juga. Sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Ya. Nah, kalau Mbak sendiri bisa menerima pesanan untuk souvenir berapa banyak? Tergantung ini sih, kalau misalkan dia minta 1.000 sampai 1.500 kita masih sanggup, cuman ada jangka waktu untuk proses pengerjaannya. Oke, baik. Jadi berikan kesempatan Anda kalau misalnya pengen pesan jauh-jauh hari supaya Mbak juga banyak waktu untuk mengerjakannya. Iya. Tadi udah banyak banget diperlihatin, harganya juga sudah dibocorkan. Mungkin bagi yang ingin berminat membelinya bisa disampaikan nih kemana, mengunjungi Instagramnya dan lain-lain, kontak personnya. Silakan dipromosikan produknya, Mbak. Ya, kalau ingin berminat untuk produk handmade bisa ke Arka Handmade Makassar. Kalau untuk souvenir, Arka Souvenir Makassar. Oke, sekali lagi penulisannya AR titik ya, Ya, AR titik WAH underscore Makassar, Souvenir Makassar. Oke, kontak person mungkin ingin dibagikan? Oh ya, 0821 9252 0050. Oke, sekali lagi. 0821 9252 0050. Ditutup dengan tips dari Mbak, kemudian bagaimana menjalankan usaha ini dengan baik dan meraih banyak customer. Ya, pertama kalau kita ingin usaha harus ramah, terus kualitas itu nomor 1. Oke. Dan kemudian kalau kita ingin lebih berkembang lagi ya kita harus tetap belajar, tetap rendah hati, dan insya Allah nanti kerja keras kita akan terbayarkan. Oke, ramah terhadap konsumen, fokus dan juga bekerja keras, rendah hati dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak Mbak Cahyani atas kesempatannya berbagi inspirasi di kesempatan pagi ini bersama saya di Sapa Sulsel. Sekali lagi bagi Anda yang berminat melihat banyak contoh produknya bisa langsung mengunjungi Instagramnya Arka Handmade Makassar. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sulsel di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Saya Indra Bakti pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.